Mestinya jelas ya, agenda BI terutama kalau kita lihat sekarang berarti memang fokus adalah di inflasi. Karena memang mereka melihat ini salah satu ancaman yang memang akan datang di depan. Tetapi kalau kita melihat policy yang sejauh ini sudah diambil, sebetulnya Bank Indonesia itu sudah ahead the curve dari bulan Januari, di mana memang mereka mengambil kebijakan untuk menaikkan GWM yang waktu itu memang cukup agresif juga dalam pandangan market, bahwa ini akan terjadi memang sampai dengan September nanti. Ada periode di mana memang BI akan menaikkan GBM-nya. Dan sekarang juga kalau kita lihat dari statement yang dikeluarkan terutama dari terakhir kita lihat minggu lalu itu dari Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Ibu Destri, beliau juga mengatakan bahwa sebetulnya BI tidak dalam hal terburu-buru untuk menaikkan suku bunga sampai dengan inflasi nanti terkendali. Kita tahu inflasi kita kisaran itu antara 2-4%. Kalaupun memang minggu lalu berdasarkan press release yang disampaikan oleh BI, dengan adanya bulan Ramadan dan juga memang di mana memang sekarang kita memang dihimbau misalnya untuk memang dibuka dengan adanya perekonomian ini untuk memang mudik dan sebagainya, diperkirakan bahwa nanti year on year yang akan keluar sesudah kita nanti masuk itu di bulan Mei, untuk inflasi itu sekitar 3,26 kalau berdasarkan press release dari BI. Tetapi itu masih tetap dalam kisaran seperti yang memang ada dalam 2-4% itu. Dan nampaknya kita tidak perlu khawatir dulu, dan nampaknya memang segala daya upaya dilakukan pemerintah sampai dengan kemarin kita lihat sendiri Pak Jokowi Presiden kita mengeluarkan statement untuk memang melarang ekspor bahan baku terutama minyak goreng mulai Kamis tanggal 28 April ini. Itu sebetulnya salah satu daya upaya untuk memang menekan inflasi, di mana memang kalau memang suplainya ada di dalam negeri, terutama menghadapi hari raya dan memang libur yang cukup berkepanjangan ini, mudah-mudahan itu paling tidak bisa menekan, karena memang minyak goreng termasuk dalam salah satu kontributor yang terbesar terutama untuk inflasi. Mungkin nanti Pak Banjaran lebih hafal kalau masalah angka, saya rasa. Tapi dalam pandangan kami mestinya begitu. Jadi harusnya upaya yang sudah dilakukan sudah cukup positif. Tinggal nanti kita melihat bagaimana memang perkembangan setelah pengumuman Bank Sentral Amerika minggu depan, sehingga waktu kita masuk di 9 Mei mudah-mudahan memang pasar jauh lebih arif dan bijaksana menyikapi terutama memang perkembangan yang ada terutama dari sektor perekonomian maupun moneter di dalam negeri begitu. Baik, kita beralih ke Pak Banjaran. Pak Banjaran, kalau tadi Pak Birger sampaikan langkah yang dilakukan selama ini oleh Bank Indonesia sebenarnya sudah positif. Kalau Pak Banjaran menilai seperti apa efektivitas langkah BI juga untuk menjaga stabilitas rupiah? Iya, terima kasih. Saya sepertinya, kembali lagi sependapat dengan Pak Berlian bahwa Bank Indonesia ini, sudah tepat yang, mempertahankan BI 7 days reverse repo sebesar 3,5% sesuai dengan hasil rapat Dewan Gubernur 18 sampai 19 April. Memang ini kembali lagi, untuk menjaga stabilitas nilai tukar seiring terkendalinya inflasi serta upaya tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi memang dalam kerangka economic recovery, pemulihan ekonomi nasional masih dibutuhkan policy yang akomodatif terhadap pertumbuhan itu sendiri. Dan ini memang yang patut kita garis bawahi adalah yang patut kita kembali pantau. Ini berkaitan dengan tekanan eksternal yang meningkat terkait dengan memang dari yang sebelumnya ada ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina, serta percepatan normalisasi kebijakan moneter negara maju. Tapi yang patut kita garis bawahi lagi adalah kemungkinan yang kita sebut sebagai imported inflation. Terlebih ini yang sangat ke depannya apabila ini sampai kejadian, ini akan sangat mempengaruhi harga karena ini berhubungan dengan terutama bahan baku itu sendiri. Bahan baku ke produsen dan akan transmisi ke harga itu sendiri. Tapi secara garis besar sesuai dengan apa yang disampaikan di rapat Dewan Gubernur juga, memang IHK kita, indeks harga kita, indeks harga konsumen ini inflasi sebesar hanya 0,66 month to month itu sendiri atau sekitar 2,64%. Inflasi inti itu relatif tetap terjaga walaupun memang dengan tren meningkat.